Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, sebagaimana rangkaian kita bicarakan dari pagi, mengenal ilmu ma'rifatullah, kemudian mengenal Allah, kemudian tentang zikrullahnya, mengenal sifat-sifatnya, kemudian zikrullah, kemudian tadi ditutup dengan af'alullah, ya kan? Jadi bagaimana rangkaian Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan, ya kan, dalam satu kewujudannya dari mencipta sama ciptaan. Ciptaan tidak terpisah dari penciptanya, ya kan? Pencipta meliputi ciptaannya. Ya, semua yang terjadi Dia merencanakan apa yang ke depan dan seterusnya. Innal hayatat dunya la'ibun walahun. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan permainan belaka. Ya kan? La'ibun walahun itu bentuknya mufrad. Artinya apa? Siapa yang sedang bersenda gurau, memberikan bersenda gurau, permainan senda gurau belaka dan sebagainya, dan semua materi, silakan dari awal sampai yang tadi tentang af'al, tentang zikrullahnya, silakan dipertanyakan. Baik, saya buka termin pertama. Wah, bingung juga nih, banyak yang ngacung nih. Depan. Oke, Bapak satu. Ibu-ibu. Bu, dua. Anak muda. Dah. Ya. Oke, tiga ya. Oke. Ya, Bapak silakan, Pak. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasanya tidak lengkap kalau saya tidak memohon maaf sebelumnya. Ini bukan kritik terhadap materi, tapi lebih pada sebuah pikiran banding. Yang pertama, saya mohon maaf, umurnya 16 sekarang, Pak. Umur 16. Oh, 16, Masya Allah. Artinya kalau umur Rasulullah tinggal 2 tahun saya beredar di muka bumi ini, maka terlalu pendek bagi saya untuk mengail. Tadi kan kailnya, Pak. Padahal menurut saya lebih bagus saya itu dikasih ikan. Tetapi dengan catatan ikan ini bisa kamu makan hari-hari, ini tidak boleh lagi. Mungkin itu lebih bermanfaat daripada mohon maaf. Terlalu banyak tadi, saya juga mencatat, tapi punya pikiran saya adalah bagaimana materi ini dipersingkat sehingga orang tidak mengail lagi, tapi sudah tahu ini ikan tidak boleh kau makan. Sudah umur 16 tidak boleh makan daging lagi, tidak boleh makan udang. Kan begitu sebetulnya menurut saya. Yang kedua, bagaimana kiatnya? Mohon maaf saya pribadi, kadang saya ini sholat tapi sama dengan orang sakit siriawan. Lain di bibir, lain di hati. Saya berucap Allahu Akbar tapi di hati saya lain. Nah, ini ingin saya cari tahu kiatnya seperti apa sehingga saya tidak seperti orang siriawan lagi. Artinya kalau begitu Allahu Akbar, alhamdulillah tadi saya sudah terbuka pikiran. Sudah. Walaupun disuruh pejamkan mata, terbuka pikiran. Alhamdulillah hari ini saya termasuk orang berbahagia dan berterima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ilmu ini. Ya. Yang ketiga, saya barangkali saya mohon maaf, saya berdiri. Tadi saya Pak Ustadz berdiri, banyak orang lihat saya punya sepatu berbeda. Ini bukan saya salah ambil sepatu, Pak. Tadi banyak di masjid banyak lihat saya punya sepatu. Iya. Jangan sampai mereka berdosa gara-gara saya. Saya ingin sampaikan bahwa saya pakai baju, pakai sepatu berbeda ini, itulah artinya perbedaan itulah rahmat. Tidak ada yang salah di sepatu ini. Kanan tetap di kanan, kiri tetap di kiri, tapi itulah perbedaan adalah rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk si awal. Satu, Pak. Oke, yang kedua. Ya. Silakan. Satu termin. Ya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya ingin menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang paling bahagia berada di majelis ilmu ini. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Seolah-olah setitik air yang berada di lautan luas. Saya sama sekali tidak mengetahui apa-apa dan alhamdulillah paling tidak materi hari ini alhamdulillah menambahkan ilmu bagi saya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bila ada teman, sahabat, bahkan anak yang saya ajak ke tempat ilmu seperti ini dan mereka masih ogah-ogahan, masih menolak dan lain sebagainya, jelas itu ada rasa sesal di hati saya. Andaikan mereka hadir bersama saya, Masya Allah, apa yang mereka tidak ketahui akan mereka ketahui saat ini. Apakah itu termasuk hidayah Allah belum sampai pada mereka, atau apa yang harus saya lakukan agar mereka bisa ikut sama-sama dengan kita di majelis ilmu seperti ini? Yang kedua Pak, iya. Kita tadi diterangkan bagaimana bahwa kita itu hanyalah memerankan peran Allah. Jadi ya misalnya kalau kita berperan sebagai orang yang menyenangkan, yang berilmu, yang berharta dan lain sebagainya, bagi mereka yang beriman, insya Allah mereka akan mensyukurinya. Tapi bagaimana bila peran itu yang sangat tidak menyenangkan? Apakah kita tidak perlu mau bilang mengeluh juga mungkin terlalu ekstrim. Mungkin apakah kita tidak perlu mengadu, bermohon atau meminta bahwa kehidupan itu bisa lebih layak lagi? Terima kasih itu Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mas. Tadi ini depan, maaf. Ya. Tolong terangkan dari mana ada ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau ini terangkan namanya dari mana biar kita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Kahago, mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Nah, di sini mungkin pertanyaan saya sangat singkat. Tadi sudah dijelaskan sama materi bahwa ketika orang sudah pada puncak marifatullah, maka sudah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang dimaksud dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara detail oleh pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Nah, silakan. Berapa lebih dulu pertanyaan awal? Terima kasih Pak Haryadi. Catat dulu Pak Haryadi. Jadi memang ya, pelajaran saya 10 tahun di tarekat, di di meditasi, di New Age Movement, di NLP, hipnoterapi, ya, tidak seimbang dengan pelajaran yang sudah saya dapatkan sekarang. Sangat melampaui yang ada itu, Pak. Masalahnya adalah ya, untuk mengajarkan ini kami hanya menyampaikan satu metode penyampaiannya seperti apa, yaitu adalah ma'rifatullah. Setelah ma'rifatullah kita bisa ihsan, ya, bisa zikrullah, bisa ibadah, kemudian bisa Islam dan ridha terhadap afalnya dia. Nah, ini ada penyampaiannya harus seperti itu gitu ya. Tapi apakah cukup 1 hari? Enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Maka yang kami sampaikan adalah ikannya yang Bapak sampaikan tadi,
itulah bagaimana kita nafi isbat tadi Pak. Nafi isbat, kita nafikan sifat, kita nafikan makhluk, kita nafikan alam semesta ini, di baliknya adalah zat, di baliknya adalah yang maha halus. Itu dia. Maka nanti di rumah, Bapak lihat saja, di sebalik ini adalah yang maha halus. Di sebalik ini yang maha halus. Lihat anaknya, di sebaliknya yang maha halus. Lihat dinding, di sebalik maha halus. Lihat apapun juga yang maha halus. Di situ Bapak nanti akan tergetar hatinya nanti Pak. Ya, nggak kuat nanti Bapak seperti itu. Ya, itu dia yang pertama. Kemudian tentang zikrullah. Zikrullah yang tadinya harus saya lakukan ribuan, puluhan, bahkan ratusan ribu kali dalam satu hari tanpa menghasilkan apa-apa, sekarang saya ajarkan atau saya sampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustaz Husain, bagaimana kita bisa mengingat Allah semudah kita mengingat diri kita sendiri, semudah kita mengingat anak kita, semudah kita mengingat tumbuh-tumbuhan, semudah kita mengingat nama kita sendiri. Nggak akan mungkin lupa kita Pak. Allah. Sama dengan mengingat Yusdeka, sama Yusdeka, Pak Aziz. Panggil Yusdeka Pak Aziz. Panggil. Yusdeka. Tunggu dulu. YUSDEK. Oh iya saya. Apakah mikir gitu kita? Enggak kan? Yusdeka. Ya saya. Langsung ya saya. Itu saya mengingat. Semudah itu kita mengingat Allah. Allah. Maka semua yang lain lupa saya kepada yang lain itu. Hanya ingatan kepada Allah. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana prakteknya? Allah, sambil duduk. Tadi saya ajarkan sambil duduk. Kemudian kita coba lama-lama dalam sholat. 1 rakaat, dapat 1 rakaat dulu nggak apa-apa Pak. Dapat 1 rakaat dulu. Nanti 2 rakaat, 3 rakaat. Lama-lama dalam 4 rakaat bisa ingat Allah terus. Bagus nggak itu? Daripada tadinya hanya ingat Allah di awal, lalu ingat Allah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sholatnya kan gitu ya. Nah itulah ininya Pak yang akan kita praktekkan. Setelah itu apa? Ibadah Pak. Ibadah lakukanlah yang paling kita utamakan itu ibadah sunnah. Yang wajib-wajib itu wajib ya. Ibadah sunnahnya itu adalah sholat tahajud dan puasa Pak. Itu Pak. Sangat berpengaruh Pak, mempengaruhi kita bagaimana kita menjadi mudah mengingat Allah itu. Kenapa dalam sholat tahajud? Paling tidak saya dalam sholat tahajud itu dari jam 2 sampai jam 2 sampai setengah 4. Setengah 4 kita langsung sahur untuk puasa besoknya. Begitu terus setiap hari Pak, udah berapa tahun nggak tahu saya itu Pak ya. Alhamdulillah itu semakin kita mudah untuk mengingat Allah dan ya Allah. Ya, nggak perlu kita nggak perlu kita riyadhah ke gunung macam-macam. Saya dulu Pak, kalau bisa ingin bertemu Allah harus ke gunung Pak, harus ke gunung kemudian menyebut Allah sampai menggetar, sampai diam, sampai la ilaha illa ana. Kalau nggak gitu nggak ketemu namanya. Ainillah sampai ketemu ainillah Pak, baru dianggap ketemu dengan Tuhan. Susah Pak. Sekarang kita nafi isbat langsung. Ya, itu Pak. Lainnya ibadah. Ibadah. Kemudian berubahnya perilaku kita dari yang tadinya angkara murka, yang tadinya suka marah, yang tadinya suka dendam, suka benci. Begitu kita mengingat bahwa di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya yang maha halus. Lama-lama hati kita jadi cair Pak. Kita jadi hormat. Di situ muncul kasih sayang kita dengan sesama gitu. Kasih sayang itu bukan nafsu lagi Pak. Benar-benar kasih sayang seperti seorang ya gimana ya. Kalau nggak ketemu rindu. Kalau di WA itu udah bicara dengan WA saja senang rasanya gitu. Kan gitu. Nah itu Pak dia. Yang insya Allah itu bisa dipakai. Kemudian kiat supaya sholatnya tidak sakit seperti orang sariawan gitu ya. Ya tadi seperti itu Pak. Lakukan ingat Allah. Lakukan di luar sholat, ingat Allah. Paling tidak Bapak lakukan selama 1 minggu, 2 minggu. Yang saya tadi,
sebelum sholat tahajud ya, kita duduk dulu 5-10 menit, ingat Allah dulu. Sholat tahajud, selama sholat tahajud itu usahakan ingat Allah. Setelah sholat tahajud, kalau masih ada waktu, tetap duduk dulu. Setelah duduk, apalagi? Turun. Nah, turunnya baca Al-Quran gitu ya. Gitu ya. Habis itu duduk lagi. Sampai kemanapun kita, ada kerjaan kita cuma itu, duduk Allah. Lama-lama Pak, lama-lama ingatan Allah itu tetap dia di sini gitu. Tetap dia. Nah, ini yang dicari orang sebenarnya. Itu yang disebut dengan ingat Allah tanpa suara, tanpa apa tadi? Tanpa suara, tanpa huruf. Ingat. Jangan dikira saya sedang tidur. Ada orang di mobil kan gini. Orang mengira saya tidur gitu ya. Tapi orang yang sudah belajar, teman-teman yang sudah belajar tadi, oh dia sedang ingat Allah. Kalau sudah tidak ingat Allah apa? Pasti gini. Nah, ini udah mulai kendor itu. Nah, mulai kendor, biarin aja. Artinya dia lagi ngantuk gitu kan. Biar tubuhnya sendiri juga punya apa namanya? Punya kebutuhan untuk tidur kan. Biarkan dia tidur. Bangun tidur, ingat lagi kepada Allah, ingat lagi. Itu saja Pak. Jadi tanpa huruf itu tidak mengajar Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak seperti itu. Tidak ibu, enggak, ingat ibu saya. Sekali saja saya sebut, aduh ibu. Itu rasanya sangat ini. Apalagi ibu kita itu ya, udah lama tidak bertemu dan kita merasakan rindu kepada beliau. Sekali ingat ibu, wah itu bisa nangis kita gitu. Itu tanpa suara, tanpa tanpa huruf. Jadi itu ingatan Allah seperti itu. Zikir kita, zikir tanpa suara, tanpa huruf. Bukan Allah enggak. Itu yang pertanyaan Mas tadi ya. Jadi itu Mas, ingat Allah, ingat Allah. Sekali saja cukup, Allah. Ya itu. Yang lain mungkin Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali semuanya. Yang pertama, materi ini memang sebetulnya banyak sekali. Memang diperpadat satu hari saja. Tapi kalau dipersingkat sebenarnya ada 3, ilmu, ibadah, zikrullah. Ilmu, jadi ibadah itu harus bersandarkan ilmu, bersandarkan ma'rifatullah. Ibadah tanpa bersandarkan ilmu, ibadah seorang akan sia-sia. Hanya rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehari ini sudah memahami ilmu ma'rifatullah. Insya Allah ibadah Bapak Ibu semuanya akan berbeda dengan sebelumnya. Kemudian zikrullah. Zikrullah itu penting karena ibadah tanpa didukung zikrullah, ibadah itu akan hampa. Kurang ada lazzatul ibadah. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya punya handphone ya? Punya pasti semuanya ya. Ilmu itu ibarat handphone, ibadah ibarat baterai, zikrullah ibarat sinyal. Secanggih apapun handphone Bapak Ibu semuanya, kalau tidak dicas, bisa berfungsi enggak? Sehebat apapun ma'rifatullah, kalau tanpa ibadah, ma'rifatullah itu sia-sia. Karena ma'rifatullah hanya awal. Hanya awal. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Setelah punya ilmu ma'rifatullah, maka memperkemaskan diri, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, malah meninggalkan ibadah. Kemudian ketika handphonenya canggih, baterainya full, kalau tidak ada sinyal, handphone hanya berfungsi sebagai kalkulator. Tidak bisa searching, googling, betul enggak Bapak Ibu? Sama, ibadah tanpa didukung zikrullah, ibadah terasa hampa. Ibadah terasa hanya menggugurkan
kewajiban, hanya sekedar rutinitas, tidak menemukan kelezatan dalam beribadah. Ibadah itu seakan-akan beban, ibadah itu seakan-akan hanya mengganggu aktivitas seseorang. Jadi kalau diringkas itu ilmu ibadah zikrullah. Zikrullah saja apakah bisa tidak? Ibadah saja apakah bisa tidak? Ilmu saja apakah bisa tidak? Tiga-tiganya harus saling terkoneksi, terintegrasi, saling berkolaborasi, mendukung satu sama lain. Tanpa itu sulit sekali untuk tadi mengenal Allah yang maha besar, maha kuasa dan sebagainya. Kemudian bagaimana agar sholat kita lebih sinkron antara zahir dan batin? Tadi sudah disampaikan Ustadz Yusdeka. Ketika kita sudah memahami ilmu ma'rifatullah, insya Allah kita dapat dua-duanya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah maha melihatmu. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semuanya bisa dua-duanya. Betul nggak Bapak Ibu? Mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Jadi bisa beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan yang kedua bisa beribadah meyakini Allah maha melihat kita. Tadi sudah disampaikan Ustadz Yusdeka panjang sekali. Kalau ibadah kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, insyaallah zahir dan batinnya sinkron. Khusyuk itu insyaallah sudah mustahak. Insyaallah jenengan Bapak Ibu semuanya bisa meraihnya. Itu untuk Profesor Haryadi. Kemudian bagaimana caranya mengajak orang lain dalam prinsip dakwah, innama alaikal balah. Sesungguhnya Bapak Ibu semuanya berkewajiban untuk menyampaikan saja. Menyampaikan itu pertama diri sendiri. Jadi ibda' binafsik. Diawali dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri belum bisa melaksanakan, kenapa harus orang lain? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu diri kita sendiri. Baru setelah melaksanakan sampaikan kepada keluarga. Kalau keluarga sudah wa'angdir asyiratakal aqrabin, baru sampaikan ke orang lain. Karena sehebat apapun nasihat, lebih baik perilaku kita atau dakwah bil hal. Dan ilmu ma'rifatullah ini adalah sebuah perjodohan. Kadang kalau orang ini tidak jodoh dengan ilmu ma'rifatullah, walaupun dekat dengan kita, lidah terasa keluh. Lidah terasa keluh. Menyampaikan itu berat sekali. Tapi walaupun orang itu tidak kenal kita sama sekali dan haknya ilmu ma'rifatullah pada dia, lidah ini terasa lancar sekali. Karena ilmu sebuah perjodohan. Sebuah perjodohan. Ingat Bapak Ibu, ketika menyampaikan jangan berharap orang itu mendapatkan petunjuk, karena petunjuk hanya milik Allah. Jangankan kita, Rasulullah saja nggak bisa memberikan petunjuk kepada paman beliau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnahu yahdi may yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk seseorang yang engkau cintai ya Rasul, tetapi petunjuk itu hak prerogatif milik Allah. Jadi kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan. Urusan dia mau atau tidak itu hak prerogatif Allah. Itu Bu, yang penting kita lakukan diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kalau peran antagonis, orang-orang yang berperilaku tidak baik? Ya tadi, ada mata lihat, ada telinga dengar, tidak tahu. Artinya mindsetnya orang berilmu tadi, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Meskipun kelihatan tidak baik, tetapi insya Allah ada hikmah. Tetap bersyukur, jangan menjas orang lain yang belum baik itu buruk terus, belum tentu. Dan kita jangan merasa sombong, kita baik terus juga belum tentu. Jadi tetap husnudzon. Kemudian tadi sudah sampaikan zikrullah itu bermakna dua. Pertama menyebut dan mengingat. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa dua-duanya. Hakikatul zikri bila harfin wala sautin. Hakikat zikir itu tanpa huruf, tanpa suara. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya seharian di sini insya Allah bisa mempraktekkan dua-duanya.
Bisa zikrullah dengan menyebut Allah, Allah. Bisa zikrullah tanpa huruf, tanpa suara. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang, saya tambahkan sedikit sebentar. Oh, iya. Untuk Ibu tadi, bagaimana sikap kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang diberi kesempitan gitu ya Bu ya. Apa kita mendoakan atau apa ya Bu ya. Kita harus ingat saja bahwa kita hanya kena doa Bu. Kalau Allah mengizinkan kita untuk mendoakan mereka, doakan saja, nggak ada masalah. Tapi sadari bahwa kita hanya kena doa saja. Bukan itu udah saya doain tiba-tiba orang itu berubah. Kalau nggak karena doa saya nggak akan berubah dia. Itu dia hilangnya di situ Bu. Kita hanya kena doa saja. Sikap biasa saja Bu. Tiba-tiba kita mendoakan orang, doakan saja nggak masalah. Gitu. Artinya kita sedang diminta atau diperintahkan oleh Allah mendoakan orang lain. Itu aja Bu ya. Makasih. Cik, oke. Baik, sabar Jo. Ati olo. Baik, jamaah sekalian, saya ambil dari kedua menjadi atas bahwa Pak Prof Haryadi, maaf kita selama ini mindset harus kita rubah. Jamaah sekalian, selama ini itu kita perilaku kita sholat dulu apa kita zikir dulu, kebiasaan kita selama ini. Habis sholat baru, padahal SOP-nya itu zikir dulu baru sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi pertama pelanggaran SOP. Dulu jamaah ingat gak? Dulu mau datang ke rumah calon istri, ingat dulu apa datang dulu? Hah? Nah kalau bicara cinta cepat nyambung. Maaf. Itu SOP yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, mohon maaf. Semua masih terpatik kepada ingat Allah. Kok susah banget sih ingat Allah? Mudah banget. Oke, ingat jeruk. Ada jeruk nggak tadi? Ingat jeruk. Ada jeruk nggak? Ada. Ingat mangga. Ada mangga nggak? Begitu ingat mangga, jeruknya lupa. Betul nggak? Ingat apokat. Apokat. Ingat apokat. Jeruk mangganya lupa. Begitulah caranya setan. Ketika dalam sholat dia acak-acak ingatan kita. Tsummalatihan membaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Sungguh aku akan datang kepadamu dari depan, belakang, kanan, kiri. Yang belum yang mana? Atas. Nah, atas itu ngapain? Bergantung sama Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, habis bar semuanya bubar. Loh, serius betul enggak? Bubar enggak? Bubar. Caranya gimana? Maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena. Jangan yang belum mana? Bergantung ke Allah sambil menekan begitu, nyut. Enggak bisa kau ganggu aku. Ngapain? Zikirnya terjaga. Oke. Ingat mobil? Mobil sudah dapat? Mobil? Oke. Begitu saya tanya, ingat Allah. Bersih enggak? Ingat Allah. Berhenti mencari. Ayo panggil Allah. Allah. Berhenti enggak nih? Bersih enggak? Bersih enggak? Itu yang kita lupa selama ini. Begitu ingat Allah, bersih. Orang bilang kosong, bukan kosong. Kalau kosong enggak ingat Allah, setan masuk. Makanya banyak meditasi-meditasi, ikut yoga segala macam di kosong. Suara air, suara gunung, suara angin, kosong. Tapi setan masuk. Makanya zikir, tetap dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lain. Makanya jamaah sekalian, maaf, saya sampai ke suatu hal yang enggak enak. Jamaah pernah dikhianati enggak dalam hidupnya? Pernah dikhianati enggak? Pernah sakit hati enggak? Pernah kecewa enggak? Ingat terus enggak? Jalan kurang ajar. Sakit hatiku. Duduk juga sama. Ya Allah. Betul enggak? Tidur terbayang terus enggak? Itu artinya ingat yang mengkhianatimu sebanyak-banyaknya. Para Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Bukan ingat orang yang menyakitimu sebanyak-banyaknya. Ingat orang yang mengkhianati sebanyak-banyaknya. Ingat orang yang mengecewamu sebanyak-banyaknya. Hidup itu perbanyak ingat. Bukan ingat yang menyakitimu. Dan menarik, yang menyakitimu itu kan bukan orang lain. Orang dekat semua kan? Siapa orang dekat?
Siapa orang dekat mesti menyakitimu? Suami. Siapa lagi, Bu? Anak. Siapa lagi? Pacar. Semua orang-orang itu kau ingat terus. Kenapa hidup itu untuk banyak ingat? Bukan ingat yang menyakitimu. Begitu kau ingat Allah terus gagal. Ini mesti gini terus nih. Cirinya apa? Orang kalau ingat jaga terus, terjaga. Ini mesti ingat, ingat terus, ingat. Lama-lama kalau sudah asik duduk diam. Itu sangat luar biasa. Dan apa kata Allah? Wadhkurobaka fi nafsika. Berzikirlah pada Tuhanmu fi nafsika, dalam jiwamu. Aku tanya, orang berzikir dalam jiwa itu ada suaranya enggak? Ada suara? Enggak ada suara. Suara itu sekali-kali akan keluar. Karena dalam cintanya, maka sebutan itu sebentar. Maka zikir yang diartikan sama orang-orang kebanyakan, itu nyebut, bukan ingat. Para zikir itu ingat dulu apa nyebut dulu? Ingat dulu apa nyebut dulu? Ingat dulu. Terakhir, sadar dulu apa ingat dulu? Hah? Akibat ingat anak di Jawa, sadar belum kirim uang SPP-nya. Sadar dulu apa ingat dulu? Ingat dulu baru sadar. Ingat Allah, muncul kesadaran ke Allah. Itu yang hari ini kita lewati. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Oke, Bapak, satu. Ini kok jalur kanan semua sih? Satu. Mana? Jalur kiri. Dua. Jalur kanan. Oke, tiga. Sebentar. Ini saya bagi dulu bukunya ya. Pertanyaan ini saya. Alhamdulillah. Tadi tanya ya. Ya. Was, silakan. Mana lu tadi? Oke, boleh. Kurang buku desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajara Tahang dari Suwawah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali saya ada berada di tempat sini. Terima kasih buat panitia karena panitia menghubungi saya. Tadi Pak, waktu praktek zikir itu sangat bagus sekali, tapi sayang terlalu cepat. Jadi saya mohon kalau bisa dijelaskan ulang Pak dari awal ke akhirnya. Kemudian, ayo tepuk tangan. Soalnya itu sangat senang sekali menikmati zikir tadi itu. Jadi ya, bagus sekali. Terus yang kedua Pak, apakah kalau kita sholat itu harus tetap memejamkan mata? Makasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Ya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Safari Dakwah Tasawuf, teristimewa para pengaji, Bapak pasti semuanya seperti lama lagi. Saya langsung Pak, pertama saran Pak. Saya mengikuti dari awal sampai akhir ini kurang lebih 2 jam. Saya analisa ini materi harus dijalani 2 tahun. 2 tahun. Kemudian yang saya khawatirkan ini nanti yang menerima ini tidak punya dasar, hanya langsung kepada ma'rifatullah saja. Dan tasawuf dan tarikatnya kan belum ada syariat yang mantap dia miliki. Saya khawatir, makanya orang tua katakan jangan belajar tasawuf dan tarekat kalau Anda tidak punya syariat. Itu bisa membahayakan Anda punya diri sendiri. Nah, saya khawatir implementasinya nanti setelah bapak-bapak ini pulang, saya khawatir ini mahasiswa, utama mahasiswa ini menganalisis terus, yang belum waktunya mungkin tidak bisa masuk diakalin, dia analisis terus sampai dia bagaimana bisa dapat, akhirnya yang dia dapatkan hanya geger saja. Nah ini banyak kejadian di Gorontalo, sudah banyak Pak, orang mempelajari tasawuf yang tidak belajar syariat. Nah jadi saya mohon barangkali kalau bisa ini, kami bisa konsultasi langsung walaupun jarak jauh,
dengan Pak Doktor dan Pak Kiai, mudah-mudahan ini kita bisa konsultasi karena ini hal-hal yang paling lebih mendalam ini persoalannya, bukan biasa saja, ini bukan teori-teori biasa, dan ini memerlukan analisis secara agamis. Nah, kemudian yang berikut saya beri contoh misalnya saya memberikan penjelasan tentang tata cara sholat syuruk. Apa itu syuruk? Setelah jelaskan syuruk, apa manfaatnya dan bagaimana kaifiatnya. Ini hanya dalam bentuk teori, tapi prakteknya tidak, implementasinya tidak ada. Nah, ini saya khawatir bisa salah nanti pelaksanaan prakteknya. Padahal bernilai besar. Kemudian berikut ini pertanyaan Pak. Ma'rifatullah ini kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya. Nah, persoalan yang muncul kita sudah ma'rifat, kita sebenarnya sudah bisa mengenal betul ini Allah. Di saat kita takbiratul ihram ini, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, iblis masuk. Saya kebetulan cari kunci di kantor tidak ada. Setelah rakaat ketiga dia bilang kuncimu di atas lemari. Kurang ajar betul ini iblis. Nanti rakaat ketiga dia ingatkan, padahal sudah konsen betul ini Allah sudah ma'rifatullah, ini sudah luar biasa sebenarnya. Apa kira-kira penyebabnya? Terima kasih. Baik, oke. Baik, dapat buku dulu Bapak. Satu lagi Bapak belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya yang tadi, saya hormati bapak-bapak narasumber, insyaallah semoga beliau-beliau dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bersyukur Pak, alhamdulillah diundang oleh Ibu Haja Mei dan Pak Mursida untuk meniru materi ini. Nah, pada kesempatan ini saya tertarik dengan beberapa penyampaian tadi. Saya menyampaikan dulu inti, mungkin tolong diluruskan kalau salah. Nah, sesaat saya menerima materi tadi, berarti masalah tauhid dan ma'rifatullah, kalau sesuatu sudah terjadi, itu sudah harga mati, tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi tidak lagi seandainya atau kembali lagi ke masa lalu. Kita harus ridho menerima itu. Nah, kemudian yang berikut Pak, terkait disampaikan barusan Pak Ustadz, mengenai kesadaran dan ingatan. Tadi yang duluan ingatan. Nah, ingatan itu Pak, sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar, pasti kita bisa mengingat atau kita rasakan. Persoalan Allah ini kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah rasakan, hanya melalui materi seperti ini. Nah, bahkan Allah itu pun disampaikan tadi, dia laisa kamislihi. Apapun yang tergambar di pikiran kita, yang terbayang di pikiran kita rasakan, pasti bukan Allah itu. Nah, bahkan i'tikad pun itu bukan juga Allah. Nah, saya bisa mengangkat kesadaran tadi. Mungkin bisa begini Pak, tolong diluruskan. Nah, kalau tadi sampaikan Pak Ustadz, pada saat itu kita lagi tarik Allah 3 kali di otak sebelah kiri, saya masih agak bingung itu Pak. Ya, mau saya begini, tidak bisa kita memahami saja bahwa Allah itu kan dijelaskan tadi yang maha halus, zat dan afalnya itu kan esa. Iya kan? Kita menyadari dia esa, maha meliputi, dia wujud. Jadi kesadaran saja yang kita rasakan dengan zikir itu. Tanpa lagi dari kepala tadi tarik, saya mungkin agak kurang ini seperti itu Pak. Ya, lagi beriktikad. Ya, kalau seperti yang disampaikan Pak In tadi kan kita rasakan saja kesadaran, kita ingat dia laisa kamislihi, mungkin menurut saya ya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, di surat An-Nisa ayat 79 dikatakan bahwa yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari diri kamu sendiri manusia. Nah, sedangkan tadi disampaikan semua itu atas kehendak yang maha halus. Nah, dalam konteks takdir bagaimana memahami ini? Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup 3 dulu. Ya, Pak siapa tadi Pak? Pak Namanya? Abdul Muin. Ya.
Ya, kata Bapak ini materinya untuk 2 tahun. Saya belajarnya dari tahun 2013 Pak. Jadi bukan 2 tahun lagi, udah berapa puluh tahun itu Pak. 2013 sekarang 2023, udah 10 tahun Pak. Tapi masih merasa belajar gitu Pak. Saking ilmu ini berkembangnya Pak, oh ternyata begini, nanti begitu Pak. Yang kita pelajari hari ini, besok sudah jadi sejarah dia Pak. Nanti paham lagi kita. Maka untuk dapatkan kepahaman baru, ini harus bersih Pak. Harus bersih ini dengan ingat Allah. Maka Allah akan ilhamkan kita kepahaman. Itu dia yang pertama. Kemudian bagaimana kita belajar syariat? Syariat kalau bagi kita yang sudah umur saya 60-an lebih Pak. Rasanya sudah belajar syariat itu sudah dari umur berapa gitu saya Pak ya. Nah makanya yang kami ajarkan syariatnya sudah cukup, sudah pelajari di mana, mau kajian-kajian di masjid atau apa silakan kajian. Kami menyampaikan dasarnya loh, ini loh fondasi dari agama yaitu ma'rifatullah. Di atasnya dirikanlah sholat, dirikan pengajian, dirikan ini, dirikan itu Pak. Silakan. Syariat kita kita nggak membuat syariat yang baru, tidak. Kita tetap menjalankan sholat seperti biasa sholat kita. Gak ada sholat aneh-aneh gitu ya. Cuman kita yang tadinya sholat tahajudnya bolong-bolong gitu kan, sekarang seakan-akan menjadi wajib bagi kita Pak. Nah itu dia. Puasa kita itu bukan hanya untuk untuk Senin Kemis atau apa, tapi kesenangan kita berpuasa itu melebihi lebih nikmatnya itu nggak bisa dikatakan lagi gitu Pak. Itu dia. Jadi yang lainnya silahkan syariat, pelajari syariat. Ya, pelajari dengan siapa? Ulama-ulama syariat. Jalankan itu, enggak masalah. Bagi yang muda-muda, jangan tiba-tiba setelah ini malah belajar syariatnya kurang gitu ya. Kalau menurut saya, buatlah syariat yang memudahkan lagi. Ada fikih berdasarkan imam 4 gitu ya. Nah, sampaikan mana yang memudahkan kita. Kalau kita punya masalah yang sama, mana yang memudahkan kita, itu yang dibuatkan nanti. Oh, kalau imam ini berpendapat begini, imam ini pendapat gini, ini begini, maka nanti kalau kamu bisa mengalami masalah, pakai yang paling mudah tuh ini. Bisa kita seperti itu Pak. Jadi nggak masalah kita belajar syariat itu. Ya, contoh bagaimana untuk sholat syuruk gitu kan, silahkan belajari, nggak masalah. Ya, karena ini penekanannya di kami itu adalah bagaimana membuat fondasinya gitu Pak. Fondasinya yang dibuat. Setelah itu belajar, silahkan kita belajar syariat, apa saja kita pelajari. Ya. Terus setelah 3 rakaat tiba-tiba iblis masuk ya, kita lupa gitu kan. Ingat lagi kepada Allah Pak, enggak masalah. Selama kita masih belajar ya, tiba-tiba Allah setelah 3 rakaat tiba-tiba kok lupa. Ingat lagi kita kepada Allah Pak. Itulah ujiannya kepada kita. Setelah itu lama-lama 4 rakaat gak lupa-lupa gitu Pak. Gak apa-apa Pak. Nanti kalau lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Lama-lama tidak lupa-lupa. Nah gitu dia Pak. Iya Pak. Bang Taufik silakan Bang Taufik. Cek. Yang baik datang. Terima kasih. Ayat surat An-Nisa tadi, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nari rasula wa kafa billahi syahida. Apapun yang terjadi dari kebaikan itu dari Allah. Apapun yang terjadi keburukan itu dari dirimu sendiri. Artinya ketika mindset kita, pola pikir kita belum berubah, maka buruk itu akan selamanya buruk. Jadi yang dirubah itu bukan takdirnya, tetapi mindsetnya, paradigmanya. Kalau takdir bisa dirubah, berarti Allah pelin-pelan. Allah tidak maha kuasa. Allah tidak layak jadi Tuhan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya dipotong ayat ini. Allah tidak merubah suatu kaum jika dia mau merubah dirinya sendiri. Wa idza innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi wal. Ketika Allah berkehendak buruk, maka tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada pelindung selain Allah. Artinya, ketika kita memandang takdir itu buruk,
Maka yang perlu dirubah itu pola pikir kita, mindset kita, paradigma kita, an-nadhriyah kita, karena takdir itu terbaik. Takdir itu terbaik. Takdir itu tidak ada yang sia-sia. Takdir itu berhikmah. Takdir itu berhikmah. Baik buruk itu menurut kita. Bagi Allah nggak ada baik, nggak ada buruk, karena semua miliknya, semua haknya, semua ciptaannya. Takdir itu sempurna. Ketika takdir itu buruk sebenarnya baik juga. Ketika baik sebenarnya baik juga, karena semuanya berhikmah. Jadi yang dirubah itu mindset kita. Ketika mindset kita, an-nadhriyah kita, pandangan kita masih memandang takdir itu bisa dirubah dan takdir itu buruk, maka keburukan pada diri kita. Jadi yang dirubah pola pikir kita. Kemudian memang betul Pak, ilmu ma'rifatullah ini memang tidak hanya cukup 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Kita sendiri yang duduk di sini itu belajarnya sudah lama, sejak 2012. Jadi memang lama sekali. Tetapi insya Allah hari ini bisa dikemas dengan singkat insya Allah. Tapi perlu pendalaman. Ini hanya dasar saja Bapak Ibu. Ini hanya dasar saja. Kemudian ma'rifatullah itu sebagai dasar. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya belajar syariat kepada gurunya masing-masing. Kalau belajar syariat malah panjang sekali, nanti ada fikih mazhab Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan itu sangat lama sekali. Karena Rasulullah sendiri ketika tadi ada hadis disampaikan, pesan pada para sahabat, ketika engkau ketemu orang Yahudi Nasrani, kenalkanlah Allah dulu. Kenalkanlah Allah dulu. Bapak Ibu ketika melihat sirah Nabawi, sejarah Rasulullah di Makkah Madinah, beliau menanamkan tauhid berapa tahun? Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan ada yang mengatakan 3 tahun. Lah untuk mengajar syariat itu sebentar saja, 2 tahun, 3 tahun cukup. Karena ma'rifatullah itu dasar, fondasi agama. Agama itu bangunannya itu syariat. Fondasinya itu ma'rifat. Untuk membangun itu gampang sekali. 2 tahun, 3 tahun cukup. Dan banyak sekali guru-guru syariat. Banyak sekali guru-guru syariat. Kemudian selanjutnya masalah laisa kamitslihi syai'. Just bagaimana cara mengingat Allah, padahal Allah itu tidak serupa, tidak seumpama. Ya gampang sekali, sebagaimana mengingat nama kita. Fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingatlah Allah sebagaimana kamu ingat namamu. Ketika seumpama saya manggil Ustadz Yusdika pasti beliau yes. Lah karena Allah nggak bisa diumpamakan, nggak bisa disurumpamakan, ya gampang sekali ingat. Seumpama saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, apa agama Bapak Ibu semuanya? Siapa nama Tuhan Bapak Ibu? Semudah itu. Jadi Allah itu nggak bisa diserupakan, nggak bisa diumpamakan. Karena semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Jadi semudah mengingat nama kita. Kemudian setan membuat yang mudah menjadi sulit. Memang triknya setan memang seperti itu. Yang mudah menjadi sulit, yang enggak penting jadi penting. Kemudian yang urgent menjadi tidak urgent. Yang buruk menjadi baik. Zuyyina lahum su'amalihim. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Monggo Ustaz Aziz. Untuk Ibu tadi ya, pertanyaan Ibu belum terjawab. Ya, bagaimana zikirnya minta diulang. Nanti diulangnya Bu, ada videonya nanti di Zoom ya, video di Yamas. Nanti silakan diulang kembali Bu. Ulang-ulang aja itu. Ya. Terus bagaimana dengan sholat memejamkan mata? Enggak masalah Bu, mau pejam, mau buka sama saja. Kalau ingatan kita sudah kepada Allah, mau buka mata, pejam mata, itu enggak ada masalah. Terus satu lagi tadi bagaimana mengingat laisa kamitslihi syai'un. Mengingat Allah berarti bukan ada Allah di sini, Pak. Bukan ada Allah di sini, enggak. Ingatan kepada Allah itu ada di sini. Ingatannya Pak ada di situ. Paham kan itu? Bukan Allah ada di sini, enggak ada Allah di situ. Jadi ingatan kepada Allah. Masukkan ingatannya. Mau begini boleh atau gini saja. Kalau kita sih dulu diajarinnya gitu, maka lebih gampang. Allah, pegang di sini Allah. Tunjukkan ke mata hatimu ke belakang. Kita lakukan aja. Allah.
Kita lakukan aja. Ingatannya yang penting, ingatan Allah. Jangan ingat kepada anak, itu kan gitu ya. Bukan anak kita ada di sini, bukan. Ingatan kepada Allahnya gitu. Gitu ya Pak ya. Ya. Ingat Allah itu lebih mudah daripada mengingat teman-teman kita masa lalu. Ingat teman zaman SD? Ayo sebutkan satu kelas semuanya. Kalau ingat mesti begini otaknya. Si Anu, udah berhenti. Ingat Allah, begitu ingat Allah, fitrahnya ingat Allah. Maaf saya sampaikan, fitrahnya ingat Allah. Begitu kita ingat Allah, ini berhenti, diam. Kenapa? Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mau menggambarkan? Paham bahasa saya? Bagaimana mau melukiskan? Bagaimana mau memikirkan? Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi ingat Allah itu lebih mudah. Sekarang saya tanya, jamaah coba praktek semua ya. Coba sebutkan namamu masing-masing. Sebut nama masing-masing. Sebut, panggil namanya. Ada gambar Haryadi. Haryadi itu yang matanya gini, hidungnya agak bengkak, mulutnya begitu, kira-kira begitu. Mohon maaf. Begitu. Haryadi, Abdul Aziz. Ya udah, selesai. Dibayangkan enggak? Dipikirin enggak? Enggak ada kan? Nah ingat Allah tuh, coba ingat namamu. Ayo ingat. Ada apa kira-kira nama kita sendiri? Ada? Tidak ada. Ingat Allah tuh lebih mudah daripada ingat yang lainnya. Kemudian yang menarik tergelitik saya. Jamaah saya tanya, ketika kita sholat, ingat kunci hilang, itu ilham dari Allah pada setan. Hah? Dari siapa? Dari Allah. Wa idza arakum bil amri faraqatin min ghairil fariidhah. Bila kamu punya persoalan, problem, salatlah 2 rakaat di luar salat wajib. Jadi Rasulullah itu menyelesaikan masalahnya dengan sementara umat yang sama salat bermasalah. Ini kan bermasalah semua sama salat. Jangan tersinggung. Oke. Nah, berikutnya apa? Allah, begitu ingat kunci, bersyukur ke Allah. Kenapa? Ilham itu ketika itu Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria dapat wahyu punya anak Yahya dalam sholatnya. Buka surat An-Nisa ayat 39-40, cari sendiri nanti itu. Dalam sholat. Nah yang repotnya begitu ingat kunci, kurang ajar. Siapa yang sembunyikan? Nah itu setan. Setan itu. Oh, alhamdulillah bisa jalan-jalan nih ke Manado. Ah itu setan. Paham maksud saya? Begitu ingat Allah, nemu, syukur ke Allah dalam sholat. Boleh nggak bersyukur dalam sholat? Lanjutkan seterusnya, ingat sama Allah. Jadi sholat itu menyelesaikan masalah. Jelas? Oke. Kemudian, mungkin? Ya. Yasin. Insya Allah Pak siapa tadi? Pak Abdul Muin ya Pak ya. Saya sejak ditugaskan oleh Ustadz Hussein untuk mengajar ini, ya, alhamdulillah Pak. Setiap tahajud, ya, kadang-kadang di pertengahan tahajud, kadang-kadang di akhir tahajud, tiba-tiba ada satu ini, plek, insight, paham saya apa yang akan saya sampaikan. Habis itu sudah setelah sholat baru saya tulis, baru saya gambarkan apa yang akan disampaikan gitu Pak. Jadi begitu Pak. Jadi bukan kita mengingat-ingatnya lain, tiba-tiba sedang kita sholat tahajud, tiba-tiba insight, 1 detik saja itu bisa dia menjadi sebuah presentasi gitu Pak. Nah itu dia hebatnya sholat tahajud itu di situ saya lihat. Alhamdulillah gitu yang saya alami gitu. Tadinya saya takut Pak, takut saya mengadakan seminar di Zoom, takut saya menolak saya ke Bu Tuti ini, ya janganlah mula gitu kan. Tapi karena sudah ditugasin, saya jalankan saja, ya sudah, sholat, ya Allah nggak tahu apa yang saya sampaikan. Bismillah. Kadang-kadang di akhir tahajud, kadang-kadang setelah tahajud, sedang duduk itu muncul ide-ide seperti itu gitu Pak. Jadi begitu Pak. Ya, nggak usah khawatir Pak. Ya. Pertanyaan dari YouTube, dari Zoom, silakan. Cek. Baik Pak Aziz, ini ada 2 pertanyaan dari chatbox yang ada di Zoom.
Tadinya ingin bertanya langsung, namun sepertinya ada masalah teknis di Zoom, jadi akan saya coba bantu untuk bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Siti Nur dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, segala musibah yang menimpamu adalah dari buah tanganmu sendiri, dalam arti dosa. Nah, kalau seperti itu, gimana dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa Allah sudah mentakdirkan baik dan buruk? Nah, kalau seperti itu, apakah seorang yang jadi pencuri itu adalah takdir Allah? Jika seperti itu, sedangkan Allah berfirman, Allah itu sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Demikian Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi satu lagi dari Kak Siti Azhara. Izin bertanya Ustaz, mulai usia berapakah anak bisa diajak untuk zikir atau zikrullah ya? Kalau saya di pondok mengajak anak-anak untuk berzikrullah, bolehkah? Demikian Ustaz. Mohon bisa dibantu pencerahannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Cek. Allah tidak menzalimi, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak menzalimi hambanya meskipun seberat zarrah. Artinya apa? Ketika pandangan kita takdir itu buruk, takdir itu tidak terbaik, maka kita masih memandang bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Sebenarnya takdir itu terbaik karena Allah yang maha tahu. Asa ang takrahu syai'a wa khallakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa syarlakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu malah buruk. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk itu malah baik karena Allah lebih tahu daripada engkau yang tidak tahu. Ketika mindset kita masih memandang bahwa ada keburukan dari ketetapan Allah, maka kita termasuk merusak diri kita sendiri. Padahal Allah tidak akan menzalimi hambanya meskipun misqala dzarrah. Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Semua ini milik siapa? Kalau diambil oleh Allah, itu haknya Allah atau tidak? Apakah Bapak Ibu masih menangis kalau diambil Allah? Kalau sudah tahu semua miliknya, diambil kenapa masih sedih? Karena kita masih merasa memiliki, karena masih wujud. Padahal kepemilikan mutlak milik Allah. Jadi mindset yang terbangun bahwa Allah tidak menzalimi hambanya itu adalah semuanya itu terbaik karena Allah lebih tahu daripada hambanya. Kemarin mungkin COVID banyak orang menganggap itu buruk, padahal itu terbaik. Justru dengan adanya COVID terjadi robotisasi, digitalisasi, komputerisasi, sehingga merubah pola pikir, pola hidup, pola kerja. Dan itu terbaik. Kalau takdir Allah itu buruk berarti apa? Berarti Allah itu zalim, padahal semua miliknya, semua haknya, semua ciptaannya. Semua ciptaannya, semua miliknya. Kemudian zaharul fasadu fil bahri wal bari bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu akibat ulah tangan manusia, ya ulah tangan manusia yang memang diperankan untuk merusak. Bagi kita yang sudah berilmu, ada mata lihat, ada telinga dengar. Kalau Bapak Ibu sudah paham, maka terus berbuat baik, karena ini syariat. Bukan berarti kalau semuanya sudah ditetapkan, Bapak Ibu nggak mau ngapa-ngapain. Sumama, Bapak Ibu lapar, ya makan syariatnya. Nggak punya uang, ya kerja. Sakit, berobat, itu syariat. Jadi ma'rifatullah itu dasar Bapak Ibu, bukan akhir, dasar. Yang namanya dasar butuh dukungan ibadah, butuh dukungan lagi zikrullah, ibadah zikrullah. Jadi ma'rifatullah itu dasar, fondasi. Syariatnya tadi seperti tadi, sumama lapar ya makan. Memang semuanya sudah diizinkan Allah, tapi kan ada syariat.
Kalau Bapak Ibu nggak punya uang, nggak bekerja, di mana dapat uang? Apakah mencuri? Ya nanti dihukum karena syariatnya seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan syariat, tetapi harus didukung tauhid dulu. Tauhid itu lama sekali Bapak Ibu. Rasulullah sendiri membangun tauhid itu kurang lebih 10 tahun lebih. Syariat itu mudah sekali. 2 tahun, 3 tahun insya Allah bisa. Makanya bedanya syariat dengan ilmu ma'rifatullah di situ. Kalau ilmu ma'rifatullah itu Bapak Ibu harus banyak merenung, tafakur, tadabbur. Karena Allah sendiri yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya. Melalui apa? Melalui problem kehidupan Bapak Ibu semuanya. Melalui problem kehidupan Bapak Ibu semuanya. Allah sendiri yang akan membimbing Bapak Ibu. Kalau syariat harus banyak bertanya, karena kaitannya dengan hukum. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi harus tahu bedanya. Tetapi kalau ibadah syariat itu tanpa didukung ilmu tauhid, ma'rifatullah, sulit sekali. Sulit sekali. Ibadah itu hanya sekedar rutinitas, menggugurkan kewajiban. Kemudian tadi mengajar zikrullah sejak kapan? Sejak lahir. Sejak lahir. Karena syariat Islam ketika bayi lahir langsung dikumandangkan apa Bapak Ibu? Azan. Sejak lahir. Bahkan anak saya yang masih kecil bisa diajarkan zikrullah, bisa diajarkan ma'rifatullah. Karena anak kecil itu lebih ibaratnya gelas kosong, lebih suci dibanding usia yang sudah lanjut. Lebih suci. Jadi sejak lahir. Monggo Ustaz. Pertanyaan dari Siti Nur itu menarik. Ya. Kalau kita masih melihat ada pencuri dan pencuri ini kenapa dia mencuri? Berarti kita masih belum ma'rifat. Kita masih memandang sebagai apa? Sifat. Yang terpandang oleh kita sifat. Maka bermacam-macam pertanyaan kita, kenapa dia mencuri? Kalau dia mencuri, apakah itu atas izin Allah? Kan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dia. Tapi kalau kita sudah ma'rifat, di balik pencuri itu adalah yang halus. Kalau sudah tahu yang halus, ada mencuri, diam aja kita. Diam. Kenapa? Udah tahu. Di situ ada kekuasaan Allah yang sedang bekerja, ada kehendak Allah yang sedang bekerja. Tapi kalau kita mengatakan gini, orang mencuri itu karena Allah, dosa kita Pak, menghina Allah kita seperti itu namanya. Ya kan? Mana ada? Ya kan? Kalau sudah tahu diem, udah tahu diem saja. Ya. Paling kita senyum. Senyumnya apa? Senyum ma'rifat, bukan mentertawakan orang, enggak. Aduh, kita berbicaranya, ya Allah, Engkau bersandiwara, ya Allah. Ini kalau dalam apa? Dalam hati kita saja gitu ya. Ya Allah, subhanallah. Itu aja ucapan kita sudah. Enggak ada yang lain ucapan kita. Kenapa begitu ya Allah? Ini akan apakah karena kehendakmu juga? Enggak. Dosa kita begitu Pak. Artinya kita buta kembali, wujud kembali. Orang yang wujudlah yang akan bertanya, betul enggak? Kenapa? Siapa yang bertanya kenapa itu? Orang yang wujud. Kalau enggak wujud, senyum sudah. Berat ini, berat Pak. Ya kan? Berat yang ini. Butuh apa namanya? Pendalaman materi ini, penghayatannya. Maka lihatlah, setiap kita melihat apapun juga lihat sebaliknya Maha Halus. Bicara kepada dia. Kalau kita di rumah, begitu masuk ke rumah, sapa rumah kita itu. Apa? Pintu. Assalamualaikum ya sahabat, engkau telah menjaga rumah ini. Apa sulitnya seperti itu Pak? Kita duduk di kursi sebelum duduk, kayak orang gila Pak. Maaf ya sahabat, engkau saya dudukin gitu. Kan gitu. Ya. Kita seperti orang, lama-lama memang kita merasakan semuanya sahabat kita. Nggak ada yang berbeda dengan kita gitu. Hanya bedanya apa? Beda tugasan masing-masing saja gitu. Itu tambahan sedikit dari saya. Tepuk tangan dulu, mau sekalian. Jadi terakhir pencuri. Kenapa orang kok selalu pencuri itu kalau belum bermakrifat bingung. Baik, tidak setiap, di sebuah perumahan ada kecurian. Maka perumahan itu butuh satpam, betul? Betul enggak? Rumah itu butuh CCTV, betul? Pabrik CCTV jalan. Satpam dikerjain, banyak orang bekerja. Ada enggak ketika mencuri dia butuh pembela? Butuh enggak pembelaan? Maka butuh sarjana hukum untuk membela si pencuri.
Butuh lapas enggak? Untuk apa? Dimasukin. Butuh catering enggak? Berapa banyak orang yang untung gara-gara satu, padahal tidak setiap hari pencuri masuk ke perumahanmu. Betul enggak? Butuh polisi enggak untuk nangkap pencuri? Jadi polisi itu harus bersyukur sama pencuri. Gara-gara dia, saya jadi bekerja. Loh, gimana mindsetnya? Sudah bisa berubah? Bisa? Bisa? Oke. Jamaah seringkan kadang-kadang asmaul, berarti nama-nama yang baik bagi, berarti Allah itu bukan zalim, Allah tidak zalim, Allah sayang sama manusia. Makanya namanya bukan asmaul husna dong. Apa nama-nama yang baik. Maka yang apapun dari Allah itu terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah merasa susah, masa ini segala macam. Terakhir saya tanya, kapan ujian diberikan oleh guru di sekolah kita? Kalau setelah melewati pelajaran, Allah pun juga ketika memberi ujian sudah diberikan pelajaran, maka butuh ujian. Nah, jadi jamaah sekalian, belajar tentang ilmu ma'rifatullah ini ada asas dasar. Nanti saya share bagaimana tentang Yamas, bagaimana Bapak sekalian bisa mencari di sini, mungkin dari Ustadz Usdeka dan sebagainya, dari situ bisa cari caranya seperti apa. Kita belajar lewat ini dulu ya. Insya Allah akan berkelanjutan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah, banyak lagi. Nah, oke, saya minta maaf karena buku saya ini tinggal satu. Hah? Oh ya, ada sertifikat juga ada. Ya, Pak Husin, silakan tanya. Barakallah telah berbagi ilmu kepada kami. Hanya tadi ada yang butuh penjelasan itu terkait dengan segumpal daging tadi. Ila innal jasaduhu mudghah. Ternyata yang selama ini kami pahami tadi setelah keluar dari ruangan ini ada yang bisik-bisik. Kok begitu ya? Yang kita pahami selama ini al-mudghah itu adalah hati, bukan otak. Inilah yang butuh penjelasan kita. Bahkan yang bisa menguatkan itu Rasulullah menyampaikan bicara tentang takwa. Rasulullah menunjuk 3 kali dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bukan menunjuk kepalanya. Ini yang butuh penjelasan kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Oke. Ya. Sebelah kiri. Nggak ada? Oh itu satu ya. Oke. Ya, siap, sabar. Sabar Jo. Iya. Oke, tolong sertifikat saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, saya mahasiswa aktif dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi saya mendengar dari pemateri pertama kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul untuk menyampaikan kepada manusia kalau untuk menyembah Allah. Sembahlah Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa hubungan manusia dan Tuhan itu harus diperantarai? Kenapa tidak langsung Allah saja yang menyampaikan kepada kita, sembahlah saya, sembahlah aku, karena tiada Tuhan selain aku. Mungkin itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Siapa tadi? Ayo. Bapak tadi, maaf Bapak tadi. Saya sudah tunjuk Bapak tadi di sana. Ya, sabar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ya, semua dapat. Dengan hormat, langsung saja Pak. Yang pertama saya ingin tanyakan bahwa tadi dipraktekkan, justru saya bertanya-tanya, jangan sampai saya menyembah Allah yang saya ciptakan sendiri, Tuhan yang saya ciptakan sendiri Pak.
Karena teringat waktu 93 masih kelas 2 aliyah, saya belajar Syarul Hikam. Saya berhenti di situ karena takut jangan sampai Allah yang saya sembah adalah Allah yang saya ciptakan sendiri. Baru apa bedanya dengan berhala-berhala? Yang kedua Pak, tadi saya lihat ada slide yang ditayangkan, tapi saya hanya berpositif thinking bahwa mungkin ini adalah metode regenerasi maksudnya. Artinya berkesinambungan. Cuma tadi saya lihat ada, kalau tidak salah, slide yang tentang ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, kemudian Asy'ari. Tapi tadi disilam bahwa setelah dengan metode ini maka tidak dipakai, ketiganya tidak dipakai. Itu yang saya khawatirkan, jangan sampai menafikan tarikat-tarikat atau jalan yang lain. Apakah seperti itu memang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Majelis Taklim yang di Kota Gorontalo, salah satu majelis taklim yang ada di Kota Gorontalo. Pak, saya hanya ingin memperjelas mengenai masalah yang berkembang di masyarakat tentang pembelajaran tasawuf, dan ini sudah terjadi di tetangga saya. Ada 2 orang yang terganggu jiwanya, kebetulan anak dari seorang kiai. Kemudian berkembang di masyarakat bahwa yang bersangkutan itu mempelajari buku-buku orang tuanya tentang pembelajaran tasawuf. Nah, di mana bahwa penjelasan dari masyarakat bahwa itu belum bisa untuk dipelajari oleh mereka karena mungkin belum kuat tentang pemahamannya. Jadi saya ingin mengetahui tentang masalah yang berkembang di masyarakat ini, mohon dapat dijelaskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua tentang ruqyah. Apakah ruqyah itu ada hubungan dengan ilmu ma'rifatullah? Hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup 3 orang. Sudah 3. Oke. 2, 3. Oke. Oke. Saya coba menjawab ya. Pertanyaan pertama mengenai hati atau kalbu. Kalbu apakah ada di dalam dada atau ada di sini? Wah, hati saya sakit. Memang nggak pernah orang mengatakan begitu, Pak. Tapi apa? Ya, pikiran saya ini kan tadi sudah kita sebutkan ya bahwa Allah mengatakan setelah disempurnakan penciptaan manusia, ya, kemudian ditiupkan roh. Setelah ada roh, maka diberi penglihatan, ada pendengaran, ada fuad. Ya, tiga-tiganya ini disebut hati spiritual, Pak. Nah, nanti kalau Bapak sudah bisa bermimpi, kemanapun Bapak bermimpi, tiga-tiga ini satu nih Pak, bersatu dia. Ya, kemanapun Bapak pergi dalam mimpi itu mana, di situ ada mendengar, ada melihat, ada memahami, betul nggak Pak? Ada kan ya? Nanti kalau Bapak sudah bisa out of the experience, semuanya ini satu juga Pak, nggak terpisah tuh. Melihatnya di sini, mendengarnya di sini atau di sini enggak. Dia satu, dia yang tiga ini. Maka disebut tiga anasir untuk satu nama, yaitu hati. Ada hati itu adalah minda atau pikiran, ada pendengaran, ada penglihatan. Tiga ini satu dia Pak. Itulah disebut dengan hati spiritual. Kalau kita mengatakan hati spiritual, ya. Kemudian yang dikatakan mudghah, ya mudghah itu apa? Nah, kalau kita lihat, Bang Taufik tolong disebutkan bagaimana proses penciptaan bayi. Pertama dari air mani, ya, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi halaqah, menjadi apa lagi? Pertama dia mudghah.
Nah, di orang sains dan teknologi kedokteran sudah tahu sekarang mudghah itu adalah seperti lintah, Pak. Seperti lintah dia. Seperti binatang, lunak, lembek dagingnya itu. Mudghah itu namanya. Nah, kalau kita lihat mudghah yang ada di dalam tubuh kita satu-satunya ada di sini, Pak. Enggak di jantung. Jantung itu dagingnya keras. Hati itu dagingnya keras. Walaupun lembek itu, tapi enggak seperti lintah dia. Nah, mudghah itu, kalau mudghah itu rusak seluruh kehidupan kita. Nah, coba Ibu lihat, apakah orang yang sakit jiwa, yang sakit tuh ini jantungnya atau otaknya? Otaknya. Ya kan? Maka orang yang ininya sakit, otomatis dia akan menjadi orang yang bermasalah dengan kehidupannya. Saya kemarin itu ada dokter gitu ya, dokter Rio atau apa itu, yang di YouTube saya lihat. Saya berani Pak katanya, apa? Kalau saya korek ini Bapak, otak Bapak ini sedikit saja saya korek. Saya ambil, saya korek, hilang semua ingatan Bapak, hilang semua kecerdasan Bapak katanya. Oh jadi saya paham, oh ternyata memang mudghah itu adalah otak mudghah itu. Ya, nah mudghah itu kalau rusak semua. Kalau jantung, kalau rusak, sekarang ada jantung buatan. Kalau hati, ada hati buatan sekarang. Nah itu kalau kita melihat ininya, arti fisik dari mudghah tadi. Tapi kalau Bapak mengatakan hati spiritual, yang tadi itu Pak, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memikir, bisa mengingat, itu dia. Dan itu hanya bisa di sini dia. Kalau dia turun ke dada, Bapak ingin tahu kalau dia turun ke dada seperti apa dia? Pengen tahu Pak? Boleh. Sebentar ya Pak. Oh mati ya? Coba sebentar. Ini Pak, kalau hati itu turun ke dalam dada, seperti ini dia Pak. Sebentar. Gimana? Ya, share apa? Udah. Ini Pak, kalau hati rohani turun ke dalam dada, akan seperti ini dia. Hatinya yang mati, hatinya peka atau tuli, hatinya buta. Inilah orang yang hatinya turun ke dalam dada. Kelihatan nggak? Ya, mau yang lagi-lagi, ini dia. Hati turun ke dalam dada. Jadi saya tahu siapa yang hatinya ke dalam dada, pasti dia begini. Tahu saya gitu, makanya saya diam aja gitu. Kelihatan begonya nggak orang yang hatinya turun ke dada? Kelihatan begonya kan? Betul kata Al-Quran, bukan hatinya yang buta, tapi hati yang di dalam dadanya buta.
hati yang di dalam dadanya yang artinya apa? Hatinya turun ke dalam dada. Nggak tahu, tepuk aja gitu. Ini yang gawat nih, ini gawat. Gawat itu. Oke, sip. Ya, selesai ya. Oke, mengerti ya Pak ya? Nah, kemudian kenapa untuk ini menyampaikan Ma'rifatullah ini, kenapa enggak Allah sendiri yang menurunkan? Itu kan pertanyaan orang yang di ateis itu kan ya. Sama kan gitu pertanyaan ateis. Kenapa enggak Allah sendiri yang menurunkan? Yang berkata kepada saya. Kan gitu. Iblis begitu juga dulu, makanya dia tidak mau sujud kepada Adam. Yang menyampaikan malaikat kepada iblis soalnya. Coba kalau Allah sendiri yang menyampaikan gitu, pasti patuh dia. Ya itu kan pertanyaan nyeleneh namanya gitu kan. Ya Allah mau menyampaikan, kata Allah rasul yang akan menyampaikan, ditugaskan adalah rasul. Nanti orang yang meneruskannya siapa? Arif Billah dan siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti Arif Billah. Itu udah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pertanyakan itu gitu. Ya, maunya dia saja gitu. Ya. Terus yang berikutnya apalagi? Metoda tadi ya, apakah Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, itu kita memperlihatkan Pak. Kalau Asy'ariyah pasti begini, kalau Qadariyah begini, kalau Jabariyah begini, ya. Kalau ahli sufi dia tidak memakai ini karena dia sudah tahu rahasia Pak. Aku nggak wujud, gimana mau mengatakan aku bisa, aku tidak bisa. Kalau nggak wujud, mana bisa aku mengatakan aku wujud dan aku bisa berusaha, aku wujud, aku tidak berusaha. Nggak bisa kita mengatakan karena nggak wujud. Tahu nggak wujud, itu Pak dia. Ya, nggak wujud mau bicara bagaimana? Ya, terus apalagi tadi tuh? Belajar tasawuf. Enggak, tadi satu lagi apa? Jangan-jangan saya menyembah Allah, menciptakan Allah. Ya, kita bukan menciptakan Allah, Pak. Kita mengingat Allah. Allah, ingat saja Allah. Maka tidak ada rupa, tidak ada umpama. Sudah. Laisa kamitslihi syai'un. Siapa yang mengatakan begitu? Allah di dalam Al-Qur'an. Tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada macam-macam lah. Maka Allah, ya sudah selesai Allah. Bukan ada Allah di sini, bukan ada rupa Allah, enggak. Jadi tidak kita rupakan, kita tidak syirikkan Allah dengan apa. Nabi orang agama Kristen, orang Nasrani mensyirikkan Allah dengan apa? Rupa Nabi atau rupa Yesus. Begitu, kita tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya itu. Terus bagaimana tasawuf bisa menjadi gila? Itulah anggapan orang selama ini. Waktu saya masuk kepada tarekat, ibu saya juga mengatakan begitu. Jangan kamu masuk tarekat. Nanti zikir tarekat kamu gila. Kenapa gila? Saya punya saudara. Saudara saya juga ikut tarekat juga. Tetapi di dalam berzikir itu dia ternyata melamun, menkhayal. Ya, khayalan-khayalan dia di dalam zikir itulah yang membuat dia merasa apa? Merasa dikejar-kejar oleh orang, merasa apa? Masuk kepada alam-alam yang tidak jelas gitu, Bu. Ya. Nah, itu kenapa? Karena konsepnya berjalan. Saya berjalan dari sini maka saya tuju Allah. Pokoknya saya jalan Allah. Tiba-tiba karena kita tidak ingat Allah, masuk di situ setan. Apa? Dibayangkan kita sedang menjalani suatu, ada yang berjalan di Siratul Mustaqim, seperti apa itu? Masuk surga dan sebagainya, surga begini. Bahkan ada saudara saya atau famili saya mengatakan gini,
Saya tadi main catur dengan Allah. Allah Rabbi. Main catur dengan Allah. Gara-gara belajar tarekat atau zikir-zikir seperti itu. Nah, itu yang membuat orang gila, Bu. Seperti orang gila. Nggak bisa keluar dari imajinasinya itu. Maka belajar yang seperti itu, kalau nggak ada guru, pasti akan seperti itu. Ya. Tetapi yang ini, nggak ada lamunan, Bu. Nggak ada lamunan, nggak ada ini. Allah. Kita ingat Allah, kita pegang ingatan kita kepada Allah, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Karena ingat kepada Allah itu, atau la ilaha illallah itu ada benteng Allah, kata Allah kan gitu. Ya, dipagari kita dari gangguan-gangguan setan seperti itu, Bu. Insya Allah. Ya, jadi kalau belajar yang seperti tadi, zikir macam-macam, lamunan macam-macam, menembus 7 alam, menembus 7 nafsu gitu kan, itu nafsu orang akan mengalami gangguan, Bu, gangguan di situ. Insya Allah iya. Tapi kalau belajar seperti ini, saya lihat ibu-ibu tersenyum semua nih, bapak-bapak tersenyum semua gitu. Insya Allah. Ya, itu tambahan dari saya. Silakan. Cek. Karena waktu sudah terbatas jam 5, jadi saya singkat saja. Intinya Bapak Ibu, bahwa ma'rifatullah itu awal, dasar. Dasar itu percuma kalau tidak didukung ibadah dan zikrullah. Kemudian ilmu ini disampaikan oleh Arif Billah Ustadz Husain bin Abdul Latif. Nanti Bapak Ibu kalau pengen pendalaman bisa googling di website Yamas Indonesia. Nanti bisa perdalami di website situ. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA atau apa. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ma'rifatullah itu awal, dasar. Syariat itu penting. Itu penting. Mungkin cukup itu Ustadz karena sudah waktu jam 5. Iya. Akhir jamaah sekalian, baik. Jadi mindset yang saya ingin sampaikan, di mana yang Allah mengatakan hati itu ada di sini. Dan dasarnya ada. Buka dalam surat 22 ayat 46, sudah saya share di situ. Afalam yasiru fil ardi fatakunalhum qulubul lati afalam yasiru fil ardi fatakunalhum qulubul la yafqahuna biha. Qulub yaqiluna. Qulub apa qulub? Yaqiluna akal, hati akal. Ada nismauna biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi ada hati akal, ada hati dalam dada. Selama ini memahami hati itu di sini. Tempat ingat istri di mana? Ustadz Husain, ini apa ini ingat istri? Ini. Kalau ingat istri ini ketel-ketel begini nggak nyampe-nyampe. Ini petunjuk di mana? Petunjuk datang. Paham di mana? Ini bukan di sini. Makanya penyakit hati itu di mana tempatnya? Di mana penyakit hati? Penyakit hati itu di sini. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Walahum bun alim bima kanu. Dalam hati mereka ada penyakit. Saya tanya, penyakit panu ya, dalam hati ada penyakit. Penyakit dalam hati itu penyakit panu. Penyakit apa? Ya penyakit hati. Masa dalam hatimu ada penyakit kusta? Dalam hati ada penyakit, berarti penyakit apa? Hati. Kemudian Allah siksa mereka, ditambah kesiksaan. Kenapa? Disebabkan mereka berdusta. Saya tanya, orang berdusta itu pakai hati akal apa hati dalam dada? Orang suka mengakal-akal itu pakai apa? Nah, berarti di mana penyakit hati? Ini yang sakit, bukan ini Jo. Paham Uti? Alhamdulillah. Jelas ya? Maka bohong itu. Kenapa ditambah penyakit? Karena orang berbohong untuk menutupi kebohongannya, dia harus ketahuan bohong lagi. Artinya apa? Semua keluarga saudaranya diajak bohong. Bayangkan tukang bohong. Paham ya? Oke.
Oke, sakit hati jadi sudah jelas. Oke, baik. Kemudian bagi penutup jamaah sekalian, insya Allah ini tidak sengaja Bapak Ibu sekalian saya persilakan untuk ikutin Zoom. Kalau ada yang serius, oke ikutin. Kalau ada yang jamaah sekalian merasa ini, ya silakan itu. Kemudian terakhir saya teringat tadi tentang apakah kita menciptakan Tuhan? Baik. Bagaimana kita menciptakan Tuhan? Jangan-jangan pikiran kita sendiri menciptakan Tuhan. Tidak. Karena kemana Pak? Karena di sini satu syarat ngapain? Zikir, ingat Allah. Saya tanya, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu ketika sholat, maaf saya keliling tanah air dulunya. Bapak Ibu ketika sholat ingat apa coba? Ingat Allah. Apa yang diingat dari Allahnya? Kebesarannya kan? Itu Allahu Akbar. Ya Allah, besarnya besar. Itu berarti Bapak menciptakan Tuhan dengan itu. Sholat itu apa? Ingat Allah. Di mana perjumpaannya? Apa kata Rasulullah dalam hadis kursinya? Ana indal dzoni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Wa ana mahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika ia ingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika ia ingat aku dalam dirinya, zakartu fi nafsi, aku akan ingat dia dalam diriku. Mesra enggak? Jadi enggak mungkin Allah akan lindungi semuanya. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 201, innalladzina taqau idza masahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Dan orang-orang bertakwa apabila setan mengganggu ingatan mereka, tadzakkaru, mereka ingat Allah. Fa itu maka saat itulah mereka tahu kesalahan-kesalahan mereka. Jadi tidak mungkin Bapak sekalian ingat Allah tapi tidak membayangkan, tidak ngapain. Ingat Allah, Allah selesai. Tidak ada yang lain bayang, tidak ada yang lain. Jadi jangan takut, jamaah sekalian. Insya Allah apa yang kami sampaikan di sini dalam safari dakwah ini serius, kami mengajak semua jamaah Gorontalo, semuanya jamaah kaum muslimin untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam mana yang sebenar-benarnya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.